Perkenalkan, nama saya Aziz Alfiansyah dari semester 7 Penyuluh Pertanian Berkelanjutan 1, nomor nilai 0301220513 dari kelompok 1. Halo guys, perkenalkan nama saya Adela Yuni Hasana, saya dari semester 7 Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1 dengan NIREM 0301220514. Baik, perkenalkan nama saya Ferry Rahmat Agam dari semester 7 Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1 dengan nomor NIREM 0301220523 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Fifit Rahman dari semester 7 Penyuluh Pertanian Berkelanjutan 1 dengan NIREM 0113220524 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tukman Hakim dengan nomor NIREM 0301220531 dari kelas 7 PPB 1 kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Utari Prabandendro. Saya dari semester 7 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1 dengan nomor NIREM 0301220546 dari kelompok 1. Baik, kami di sini dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai salah satu program Kementerian Pertanian, yaitu program Upland. Nah, di sini apakah teman-teman ada yang sudah tahu apa itu program Upland? Belum. Baik, jadi program Upland ini adalah program yang dikhususkan untuk petani atau masyarakat yang berada di dataran tinggi. Nah, kira-kira kenapa sih petani atau masyarakat yang ada di dataran tinggi itu memerlukan program ini? Karena kondisi lahannya bukan. Nah, iya betul. Jadi salah satu urgensi dari program Upland ini adalah kondisi lahan di dataran tinggi, seperti kemiringan, kekeringan, serta kurangnya ketersediaan air. Dari kendala tersebut pasti ada dampak yang dirasakan oleh petani atau masyarakat di dataran tinggi, seperti produktivitasnya akan menurun. Nah, padahal lahan dataran tinggi ini memiliki peran penting sebagai penopang ketahanan pangan, penyedia jasa ekosistem bagi masyarakat lokal. Nah, dari keadaan tersebut, pemerintah membentuk suatu program, yaitu Upland ini, sebagai bentuk intervensi untuk meningkatkan produktivitas, selanjutnya keberlanjutan dan kesejahteraan petani khususnya di dataran tinggi. Yang selanjutnya ada tujuan program Upland. Apa sih yang dilakukan dalam proyek ini? Dalam proyek Upland ini melaksanakan strategi pembangunan pertanian yang difokuskan kepada wilayah dataran tinggi dengan karakteristik lahan khusus seperti kering, kemiringan curam, dan keterbatasan akses air. Tujuan programnya adalah meningkatkan produktivitas pertanian di daerah dataran tinggi, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, penguatan ketahanan pangan nasional, pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan, dan juga pengurangan kesenjangan wilayah. Ya, yang selanjutnya ada jangka waktu pelaksanaan program Upland. Seperti proyek-proyek yang lain, Upland ini juga memiliki waktu pelaksanaan dimulai dari 2023 sampai 2028 yang berarti 5 tahun. Selanjutnya ada proses pelaksanaan program Upland. Pelaksana yang terlibat dalam proyek ini adalah yang pertama pemerintahan. Menjadi peran utama dalam proyek ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan juga evaluasi. Yang kedua ada dari pihak sasaran atau yang menerima tujuan manfaat dari proyek ini, yaitu petani dari daerah di kabupaten yang terpilih. Selanjutnya ada yang ketiga, proyek ini didukung oleh keuangan internasional seperti ISBD dan juga IFAD. Lalu ada wilayah dari program Upland ini ada dari 14 wilayah. Seperti yang pertama Banjarnegara, Tasikmalaya, Lebak, Garut, Purbalingga, Subang, Cirebon, Magelang, Lombok Timur, Malang, Sumeneb,
Sumbawa, Gorontalo, dan juga Minahasa Selatan. Ya, jadi itu tadi 14 wilayah yang menjadi tempat yang sudah melaksanakan program Upline ini. Oke, baik, tadi telah dijelaskan oleh Mas Lukman. Di sini saya akan menjelaskan terkait kegiatan program proyek Upline, bagaimana sih tahapannya dan apa saja kegiatannya. Nah, yang pertama itu ada tahap input. Input ini apa sih? Input adalah sesuatu hal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan itu. Jadi modalnya gitu. Modalnya ada apa aja? Yang pertama ada sumber daya manusia. Sumber daya manusianya seperti apa? Kemudian dukungan-dukungan untuk program itu seperti pemerintah, kemudian petaninya. Kemudian jadi selain sumber daya manusia, input ini juga termasuk finansial dan non finansial. Finansialnya itu ada dari mana sih? Ada dari bank internasional. Bank mana saja yang mendukung program ini? Yang pertama ada Bank ADB dan juga Bank IFAD. Jadi dari dua bank tersebut memberi program ini modal yang kemudian untuk dibagikan di sejumlah provinsi, sejumlah kabupaten, yaitu sebanyak 14 kabupaten dengan komoditas unggulannya masing-masing. Kemudian yang kedua ada non-finansial. Non-finansial ini adalah dana hibah yang dibagikan ke daerah penerima untuk dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan wilayah seperti sarana produksi, kemudian infrastruktur, akses pasar, baik nasional maupun internasional. Oke, jadi setelah input, tahap yang kedua ada proses. Proses itu adalah di mana kegiatan itu berlangsung. Dan yang ketiga ada output, yaitu manfaat langsung yang bisa kita lihat dan bisa kita nilai setelah Upline ini berjalan. Kemudian ada outcome, manfaat jangka menengah, dan yang terakhir ada impact, yaitu manfaat jangka panjang atau tujuan dari program ini yang ingin dicapai. Seperti itu. Adapun tahapan kunci dalam proses program Upline yaitu pengembangan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas dan pembentukan ketahanan pertanian, pembangunan jalan dan jembatan, yaitu dapat meningkatkan aksesibilitas ke lahan pertanian dan pasar. Yang selanjutnya ada pembangunan irigasi, meningkatkan ketersediaan air bagi tanaman. Yang kedua merupakan pengembangan agribisnis dan fasilitasi, meningkatkan pendapatan masyarakat, pelatihan dan pendampingan. Adapun yang berikutnya, yang ketiga, penyuluhan dan demonstrasi. Penyuluhan memberikan informasi seperti pengetahuan kepada petani tentang teknologi dan praktik pertanian yang lebih baik. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu penyediaan alsintan, yang dimana menyediakan alat dan mesin pertanian yang memadai untuk meningkatkan efisiensi produktivitas. Dan yang selanjutnya yaitu ada output, yang dimana output adalah hasil atau produk yang langsung terlihat setelah program dijalankan. Ini adalah dampak yang paling cepat dan mudah diukur. Yang pertama ada pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas dan pembentukan ketahanan pertanian. Dan yang kedua ada pengembangan agribisnis dan fasilitasi peningkatan pendapatan masyarakat. Dan yang ketiga, ada penguatan sistem kelembagaan. Dan yang keempat, ada kolaborasi dengan penelitian. Kemudian setelah ada input, tentunya ada outcome. Nah, outcome itu sendiri adalah perubahan yang terjadi setelah output tercapai. Ini adalah manfaat yang muncul dalam waktu jangka menengah dan lebih mengarah pada perubahan perilaku atau kondisi suatu lingkungan sosial yang dijalankan pada program ini. Untuk contohnya yaitu meningkatnya kapasitas kelompok miskin dalam berproduksi, kemudian jumlah RT yang mengadopsi teknologi yang berkelanjutan, lalu jumlah RT yang melaporkan produksi pertanian meningkat, kemudian ada pendapatan kelompok miskin diperoleh dari usaha pengolahan dan pemasaran meningkat, lalu kemudian ada persentase RT yang memiliki peningkatan akses fasilitas pemasaran, pengolahan, dan penyimpanan, kemudian ada persentase farmer group reporting crash in sales and profit. Lalu ada meningkatnya pelaksanaan upline dan kajian yang lebih baik. Kemudian ada presentase RT yang mengadopsi teknologi pertanian. Dan yang terakhir yaitu PIUS yang melaksanakan prosedur on grading dan target pengadaan sesuai jadwal. Nah, dari outcome ini kemudian muncul suatu dampak atau yang kita kenal lebih ke impact. Impact sendiri adalah dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih luas dan berlangsung dalam jangka panjang. Atau bisa kita asumsikan
kegiatan itu bisa berjalan dalam rentang waktu yang sangat lama atau jangka panjang itu sendiri. Nah, ini adalah tujuan utama dari program Upland yang mengubah kondisi masyarakat secara fundamental dari awal belum terbentuk sampai program ini dijalankan. Nah, contohnya yaitu meningkatnya pendapatan, ketahanan pangan, dan penghidupan petani miskin di lokasi program Upland itu sendiri. Dan kemudian RT yang meningkat kepemilikan asetnya. Jadi RT yang meningkat kepemilikan asetnya seperti bertambahnya kekayaan atau modal sosial dari lingkungan daerah itu. Selanjutnya, rencana monitoring dan evaluasi. Yang pertama adalah survei awal atau baseline survei, kedua annual outcome survei, yang ketiga implementation support mission, yang ketiga midterm review, yang keempat dampak Upland. Selanjutnya, contoh realisasi program Upland yaitu ada di salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Malang. Nah, di Kabupaten Malang ini ada permasalahan dan potensi di daerahnya. Kabupaten Malang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dataran tinggi, khususnya komoditas bawang merah, varietas batu hijau. Namun, tantangan utama yang dihadapi meliputi yang pertama, infrastruktur pertanian yang belum memadai, jalan usaha tani maupun irigasi. Yang kedua, produktivitas petani yang rendah akibat keterbatasan alat dan teknologi. Yang ketiga, ketergantungan petani pada komoditas yang fluktuatif harganya, seperti bawang merah yang berpengaruh terhadap inflasi. Selanjutnya ada proses kegiatan program. Program Upland di Malang dilaksanakan sejak 2021 hingga 2024. Proses kegiatan dan program. Program Upland di Malang dilaksanakan sejak 2021 hingga 2024. Mencakup 3 desa, yaitu Pujon Kidul, Ngabab, dan Purworejo. Kegiatan utama meliputi yang pertama pembangunan jalan usaha tani dan irigasi perpipaan, yang kedua pengadaan alat dan mesin pertanian modern, yang ketiga penyediaan sarana dan prasarana produksi, yang keempat pelatihan dan pendampingan petani termasuk perempuan dan generasi muda. Total nilai hibah daerah PHD sebesar 39,2 miliar dengan realisasi mencapai 93% hingga 2024. Kemudian hasil yang dicapai, yang pertama peningkatan produktivitas bawang merah, petani mampu menghasilkan komoditas unggulan dengan kualitas yang lebih baik. Yang kedua, efisiensi biaya produksi. Dengan alat modern dan irigasi yang baik, biaya operasional petani menurun. Kemudian yang ketiga, peningkatan pendapatan petani, akses pasar dan hasil panen yang meningkat berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Yang keempat, ketahanan pangan lokal, komoditas bawang merah yang strategis untuk inflasi menjadi lebih stabil. Selanjutnya, kesimpulan dari program Upland yang telah dijalankan, yaitu program Upland bertujuan meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan petani dataran tinggi yang menghadapi keterbatasan air, degradasi tanah, dan akses pasar. Kemudian fokusnya meliputi penerapan teknologi ramah lingkungan, penguatan kelembagaan, serta pendampingan berkelanjutan. Selanjutnya, manfaatnya mencakup peningkatan produktivitas, penerapan teknologi modern, kenaikan pendapatan, serta kemandirian kelompok tani dalam jangka panjang. Program ini mendukung ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi lokal, dan kelestarian lingkungan. Keberhasilan Upland ditentukan oleh keterlibatan petani, dukungan pemerintah, dan koordinasi lembaga pendukung sehingga dapat menjadi model pertanian terpadu berkelanjutan. Baik, dari penjelasan kelompok 1 tadi mengenai program Upland, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, baik, izin bertanya, izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Sharif Islaman. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, terkait dari materi yang disampaikan tadi, saya ingin tanya, bagaimana sih pengembangan agribisnis yang dimaksud untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Saya ulangi, bagaimana pengembangan agribisnis yang dimaksud untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan masyarakat? Izinkan saya menjawab. Pengembangan agribisnis yang dimaksud adalah
Izin bertanya, saya Nanda Ardelia. Izin menanyakan, apa sih tantangan yang mungkin akan dihadapi pada program Upland, terutama di lapangan? Terima kasih. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tantangan terbesar apa yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan program Upland di tingkat lapangan. Baik, yang pertama adalah keterbatasan dan kerentanan infrastruktur dataran tinggi, transportasi hasil pertanian, dan infrastruktur irigasi. Yang kedua, adopsi teknologi dan inovasi oleh petani, yaitu dengan pengenalan teknologi modern. Yang ketiga adalah keberlanjutan program pasca proyek. Jadi untuk keberlanjutan ini, ketika petani sudah ditinggal oleh program, kemungkinan besar petani akan melupakan program yang dijalankan. Jadi pendanaan dan pendampingan itu diperlukan untuk supaya proyek bisa dapat berkelanjutan. Izin bertanya, saya Arifah Adina Yulia Stiningro mengenai materi Upland tadi. Nah, inovasi atau pengembangan apa yang dapat ditambahkan pada program Upland agar dampaknya lebih merata dan berkelanjutan? Terima kasih. Nah, di sini saya ingin coba menjawab pertanyaan Mbak Rifa. Inovasi atau pengembangan apa yang dapat ditambahkan pada program Upland ini? Nah, yang pertama bisa dengan mengembangkan agropreneurship dan inkubasi bisnis digital dengan contohnya pelatihan sekolah lapang. Lalu yang selanjutnya bisa juga dengan pengelolaan hasil pertanian yang berkelanjutan. Ada beberapa contoh seperti Hingga 2024, dia di Kabupaten wilayah ini petaninya atau Asian Development Bank apa? Nomor nilai 01 0